Shalom adik-adik, selamat pagi. Shalom kakak. Ya, kembali lagi bersama dengan kakak guru sekolah minggunya. Pada pagi hari ini kakak akan memimpin ibadah sekolah minggu. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk ibadah bersama-sama. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, Yesus. Jadi adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyi bertemu dalam kasih-Nya. Tapi sebelum itu, kalau kakak bilang Laskar Kristus, adik-adik berdiri dan jawab yes, oke? Laskar Kristus, Yes. masih tetap berdiri adik-adik, kita masuk dalam fotum dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik masih tetap berdiri ya, kita memuji Tuhan biarpun gunung-gunung beranjak. Adik-adik, apakah adik-adik menghormati orang tuanya, dengar-dengaran akan perintah orang tua?
atau perintah dari guru sebagai pemimpin dalam hidup kita? Kalau adik Asti, apakah menghormati orang tua sebagai pemimpin di rumahnya Asti? Kalau saya menghormati orang tua kakak Pengki. Kalau kakak Meti menghormati orang tuanya? Ya, kalau kakak Meti juga menghormati orang tua di rumah. Adik-adik di rumah mantap menghormati orang tua. Wah, tapi ada yang kakak lihat itu masih melawan perintah orang tua. Kakak jadi sedih. Tuhan Yesus juga sedih. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita berdoa minta ampun kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami yang masih melawan orang tua, masih melawan guru kami sebagai pemimpin kami di dalam hidup kami. Tolong Tuhan, ajari kami untuk selalu dengar-dengaran. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Taat adalah salah satu kita menghormati pemimpin kita, yaitu orang tua, terlebih Tuhan Yesus. Saya mau seperti Tuhan Yesus yang taat dan dengar-dengaran. Mari kita mengangkat lagu TAAT, taat. menjalani kehidupan dengan senantiasa percaya bahwa melawan pemimpin pilihan Tuhan akan menerima hukuman. Seperti firman Tuhan berkata dalam Amsal 28 ayat 16, firman Tuhan berbunyi demikian, seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian keras penindasannya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Amin. Mari kita bermazmur secara berbalasan dalam kitab Mazmur pasal 6 ayat yang ketiga. Kasihanilah aku Tuhan sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan sebab tulang-tulangku gemetar. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari Aku Ingin Kabarkan Injilnya.
berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami, berkati juga kakak sekolah minggu yang akan bercerita dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa, amin. Halo adik-adik, apa kabarnya? Tentu luar biasa. Nah, bersama dengan kakak akan bercerita lagi tentang firman Tuhan. Tapi kakak mau adik-adik duduk yang tenang dan duduk yang rapi. Jangan ganggu teman-temannya ya. Oke, adik-adik, Musa adalah pemimpin umat Israel yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Betul sekali. Tetapi ternyata ada orang Israel yang iri terhadap Musa. Dia ingin merebut kekuasaan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Mereka itu tidak puas dengan kepemimpinan Musa. Padahal kita tahu bahwa orang yang memimpin bangsa Israel adalah orang yang dipilih langsung oleh Tuhan. Jadi Musa itu memimpin bangsa Israel langsung dipilih oleh Tuhan. Mau tahu adik-adik nama orang yang iri itu? Ia bernama Korah dari suku Lewi, serta dan Abiram dari suku Ruben. Cukuplah sudah Musa kamu memimpin bangsa Israel. Umat Israel ini adalah orang-orang yang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu sombong terhadap umat Israel ini? Hati Musa pun menjadi sedih mendengar fitnaan ini. Kemudian Musa pun sujud di hadapan Korah dan segenap kumpulan mereka. Dan Musa pun berkata, besok pagi Tuhan akan memberitahu siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus. Dan Tuhan juga akan memilih orang yang memimpin bangsa Israel ini. Musa pun berkata kepada Korah, tidak cukupkah kamu Korah dan orang-orang suku Lewi bahwa kamu adalah orang-orang khusus yang dipilih oleh Tuhan, yang mempunyai tugas khusus dalam penyelenggaraan ibadah di Bait Suci. Kemudian Musa pun menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram dari suku Ruben untuk menghadap Musa. Tapi apa jawab mereka adik-adik? Kami tidak mau datang kepada Musa dan kami juga tidak mau dipimpin oleh Musa. Katanya dia itu mau membawa kami ke negeri yang berlimpah susu madunya. Ternyata kami mau dibiarkan mati di padang gurun. Ketika Musa mendengar bahwa mereka tidak mau menghadap kepadanya, maka marahlah Musa. Kemudian Musa pun menyampaikan kepada mereka semua, besok kamu harus datang kembali membawa perbaraan dan ukupan untuk Tuhan. Nah adik-adik, keesokan harinya Korah pun mengumpulkan segenap kumpulan mereka tadi itu. Mereka melawan Musa dan Harun di depan kemah pertemuan. Tampaklah kemuliaan Tuhan kepada Musa dan Tuhan berfirman, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umatku ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Kemudian Musa pun dan Harun melakukan perintah Tuhan dengan memisahkan diri dari mereka. Dan Musa berkata kepada mereka, Korah, Datan dan Abiram serta
kelompok-kelompoknya mereka itu, jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya manusia, maka aku tidak diutus oleh Tuhan. Dalam hal ini kamu akan tahu bahwa aku diutus oleh Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu di mana tanah ini akan mengangakkan mulutnya dan menelan mereka, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menistakan Tuhan. Baru saja Musa selesai berbicara, maka terbelahlah tanah yang dibawa mereka dan menelan Korah, Datan, dan Abiram, dan seluruh keluarga mereka juga habis tertelan, termasuk harta mereka. Orang-orang Israel ini pun banyak yang melarikan diri karena ketakutan dan ditelan tanah. Ada yang berkata, tolong, Bapak, tolong. Tetapi keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun, dan kata mereka kepada Musa dan Harun, kamu telah membunuh umat Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah Musa dan Harun. Kemudian Musa pun berkata kepada Harun, ambillah perbaraan, hubungkanlah api ke dalamnya dari atas mezbah, dan taruhlah ukupan, dan segeralah pergi kepada umat itu dan adakan perdamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang mulai. Wow, ceritanya ngeri adik-adik ya, dan seru. Ada pesan yang mau disampaikan Tuhan kepada kita semua dari cerita ini. Tuhan mau kita mentaati pemimpin pilihan Tuhan. Nah, adik-adik, tahu enggak siapa pemimpin kita dalam kehidupan kita sekarang? Ya, pemimpin kita yaitu pendeta, orang tua, papa dan mama kita, dan guru juga di sekolah. Taat adalah salah satu cara kita menghormati pemimpin kita. Tuhan senang kalau anak-anaknya itu taat dan dengar-dengaran kepada pemimpinnya. Terlebih kalau kita taat dan dengar-dengaran akan perintah Tuhan Yesus. Terus kalau kita tidak taat kepada mereka sebagai pemimpin kita, apa akibatnya? Ya, tentu ketika kita tidak taat, tidak dengar-dengaran, kita pasti akan mendapat hukuman. Apalagi kita tidak taat kepada Tuhan, akan mendapat hukuman di api neraka. Wah, panasnya di sana. Orang yang taat kepada pemimpin pilihan Tuhan berarti dia juga taat kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan kita terdapat dalam kitab Bilangan pasal 16 ayat 33. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaat.
Jadi adik-adik, untuk merespon cerita kita pada pagi hari ini, kita menyanyi Aku Mau Taat. Firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum memberikan persembahan, nats persembahan kita terdapat di Bilangan pasal yang ke-18 ayat 29. Berilah bagian yang terbaik dari apa yang kamu terima. Mari kita membawa tanda syukur kita kepada Tuhan dengan sukacita dengan menyanyi Berilah Bagian yang Terbaik. Tanda syukur
telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu telah mengajarkan kepada kami untuk menghormati dan menaati pada pemimpin-pemimpin kami, orang tua maupun guru-guru di sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk persembahan kami yang telah kami kumpulkan untuk dikelola untuk sekolah minggu agar bisa berkembang lebih baik. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Tuhan berkati agar mereka bisa cepat sembuh dengan pertolongan dokter dan obat-obatan. Kiranya mereka bisa sembuh agar bisa bersekolah minggu lagi dan bisa memuji nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga ingin berterima kasih kepadamu atas teman-teman kami yang sedang berulang tahun pada bulan Agustus ini. Ya Tuhan, berkatilah mereka agar mereka menjadi anak yang lebih baik, kakak yang lebih baik, dan segala macam. Ya Tuhan, Tuhan berkatilah kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Sebelum kita menerima berkat, mari kita menyanyi ke gunung tinggi ku naik-naik. Tapi ingat, Laskar Kristus, apa yang harus dilakukan adik-adik? Ya, berdiri. Laskar Kristus, yes! Kita masih tetap berdiri, kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Haleluya, amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita puji Tuhan, kita menyanyi "Ikuti Kau Saja Tuhan". Aku ingin
Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.